Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Cici Wulandari, bertugas di SMP Negeri 2 Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Salam sehat, salam bahagia. Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran menyenangkan dengan game kereta bola untuk menumbuhkan karakter murid mencapai profil pelajar Pancasila pada materi skala prioritas kebutuhan. Bapak Ibu, dalam pembelajaran IPS, murid-murid sering sekali merasa bosan karena materi pembelajaran IPS syarat akan muatan materi teori. Oleh karena itu, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, anak didik bisa kita libatkan secara langsung dalam pembelajaran tersebut. Nah, usia SMP itu merupakan usia masa peralihan dari SD ke SMP, ya khususnya kelas 7, di mana anak-anak masih suka dengan permainan. Oleh karena itu, sebagai guru, kita bisa merancang pembelajaran dengan mengkaitkan pembelajaran melalui sebuah game, yang tentunya game tersebut memiliki makna dan tujuan untuk mencapai karakter murid agar lebih baik. Ya Bapak Ibu, dewasa ini karakter anak didik kita semakin mengkhawatirkan. Agar karakter anak bisa menjadi semakin lebih baik menuju profil Pancasila dengan 6 dimensinya, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, kreatif, bernalar, kritis, dan gotong royong. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengadopsi ke-6 dimensi profil pembelajar Pancasila tersebut dalam pembelajaran kita? Nah, kali ini saya akan menyajikan dalam bentuk sebuah metode pembelajaran. Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam permainan pembelajaran. Guru memulai pembelajaran dengan memastikan kesiapan belajar murid, lalu mengajak murid untuk sama-sama berdoa sehingga tercapai karakter dengan dimensi beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Guru memastikan kesiapan belajar murid, kemudian melakukan apersepsi, menghubungkan materi pembelajaran yang telah dilewati dan materi pelajaran yang akan dilalui saat ini. Guru harus senantiasa berupaya untuk melibatkan murid pada setiap langkah kegiatan pembelajaran. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, guru mengajak murid untuk belajar di luar kelas, tepatnya di halaman sekolah di lapangan. Lalu guru memberikan instruksi permainan, yaitu murid dibentuk dalam 5 kelompok sesuai dengan 5 warna bola yang berbeda. Lalu setiap kelompok berbaris dan peserta yang paling depan menutup matanya dengan dasi. Setiap kelompok diwajibkan untuk mencari 4 buah bola sesuai dengan warna yang diundi. Kemudian dalam bola-bola tersebut terhadap jenis-jenis kebutuhan yang harus mereka susun menjadi skala prioritas. Dalam permainan kereta bola ini, murid-murid tidak boleh mengeluarkan suara. Hanya pemain yang paling belakang yang matanya terbuka yang bisa mengarahkan timnya untuk menuju bola yang tepat. Pemain yang depan hanya mendengarkan instruksi dari rekan di belakangnya. Melalui permainan ini, guru berupaya untuk menanamkan dimensi gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pada saat sesi diskusi, setiap kelompok mencari tempatnya masing-masing yang menurut mereka nyaman untuk melakukan diskusi kelompok. Setiap kelompok
berupaya menyusun jenis kebutuhan yang tertempel di bola warna menjadi kebutuhan sesuai dengan daftar skala prioritas, sehingga mereka bisa memilih kebutuhan yang paling penting didahulukan. Alasannya kenapa itu nomor 1? Selanjutnya, murid-murid mulai melakukan presentasi terhadap hasil tugasnya, dan kegiatan ini masih dilakukan di luar ruangan. Dalam melakukan presentasi, ada beberapa murid yang masih merasa kurang percaya diri. Di sini guru berperan untuk senantiasa memberikan motivasi sehingga murid menjadi lebih percaya diri untuk tampil di depan umum. Sebagian besar murid merasa antusias saat melakukan presentasi. Mereka berupaya saling menunjukkan kreativitas terbaiknya dari setiap kelompok. Salah satu tantangan belajar di luar ruangan adalah faktor cuaca. Nah, saat cuaca mulai panas, kami berpindah tempat mencari lokasi yang lebih nyaman untuk melakukan presentasi. Dengan metode pembelajaran kereta bola, bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid dengan beragam profil belajar, yaitu murid dengan profil kinestetik bisa aktif bergerak untuk menemukan bola. Murid dengan profil visual dilibatkan dalam visualisasi jenis kebutuhan yang ditempelkan pada bola warna-warni. Murid dengan profil auditori akan dilibatkan dalam memahami instruksi lisan yang disampaikan oleh guru terkait permainan pembelajaran. Melalui game kereta bola, murid mendapatkan pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum game dimainkan, murid mengucapkan salam dan berdoa sesuai dengan dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian, dalam dimensi kebinekaan global, anggota tim dipilih secara acak sehingga setiap tim itu terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kerja sama tim itu sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan, sehingga mampu menumbuhkan dimensi gotong royong. Setiap tim, setiap pemain memiliki peran masing-masing, mampu menumbuhkan dimensi mandiri. Dan juga dalam upaya menyusun jenis kebutuhan sesuai dengan skala prioritas, mampu menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila dalam dimensi kreatif dan bernalar kritis. Akhir pembelajaran, murid-murid merangkum materi yang dipelajari pada hari ini. Kemudian, mereka juga mampu mengambil makna dalam permainan kereta bola, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus menjalin kekompakan tim. Yang kedua, harus memiliki strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, tantangan dan hambatan bisa dilalui dengan kerjasama tim. Dan yang keempat, pemimpin harus mendengarkan masukan dari bawahan. Selanjutnya, kami kembali ke ruang kelas untuk melakukan asesmen dan juga melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran hari ini. Dan Bapak Ibu, demikianlah video pembelajaran yang saya sajikan. Dalam hal ini, banyak hal yang bisa saya lakukan melalui sebuah refleksi. Melalui pembelajaran game kereta bola ini, anak-anak bisa mengambil hikmah dari pembelajaran game kereta bola yang dilalui. Dan juga anak-anak bisa lebih memahami mengenai kebutuhan mana yang harus diutamakan melalui skala prioritas kebutuhan. Sehingga mereka bisa memilih dengan bijak antara kebutuhan dengan keinginan, dan yang pasti mereka akan lebih mendahulukan kebutuhan yang paling penting, sehingga anak-anak bisa menjadi karakter yang lebih baik lagi dan bisa hidup dengan selamat dan bahagia dalam masyarakat. Baik Bapak Ibu, terima kasih, sampai ketemu lagi.